Itu satu, di dalamnya susah, di dalamnya risau, di dalamnya gundah, di dalamnya marah, di dalamnya susah. Maka ketika iman keyakinan datang, maka hilanglah dia. Maka sentiasa setan tak dapat masuk ke dalam hati yang diterangi cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat hati orang beriman. Innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali setelah 11 tahun berkhalwat, bersunyi khulwah, tak ada yang lain khulwah, merasakan kebersamaan berdua saja dengan Allah. Lalu saat itu orang pun bertanya, apa ma'rifah itu wahai Al-Ghazali? Apa ma'rifah itu? Apakah ma'rifah itu bisa berjalan di atas air? Apakah ma'rifah itu boleh terbang di atas awan? Apakah ma'rifah itu menunjuk batang pisang menjadi emas? Apa kata Al-Ghazali? Nurun, cahaya, yaqzifullahu fi qalbi abdi, yang ditembakkan, yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Itu yang selalu kita minta dalam tahajud. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Waj'al li alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati, pasangan sehat adalah sakit, pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mukis Channel akan menampilkan kisah nasihat jelang ajal menjemput kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Maka mayit yang soleh itu akan berkata, tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah. Mayat itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir, siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendiri.
kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, belulang hancur. Sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi. Tidak ada harta yang melimpah lagi. Tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi. Tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.